Lebih jauh, kita segera terhubung dengan sejumlah narasumber. Ada tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Mbak Adita Irawati, akan segera bergabung sesaat lagi. Kemudian juga ada analis kebijakan ekonomi asosiasi pengusaha Indonesia atau APindo, Pak Ajib Hamdani. Kemudian ada Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Mbak Esther Sri Astuti. Mbak Esa, kemudian juga ada anggota Komisi 6 DPR fraksi Partai Demokrat, Bang Herman Khaironi. Kita sapa semuanya, Bapak Ibu, selamat sore menjelang malam. Selamat sore Mas Agung. Terima kasih. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami. Sebelum ke Mbak Dito, tampaknya masih ibadah dulu begitu ya. Saya mau coba ke Mbak Esa dulu. Mbak Esa, apakah keberadaan 80.000 koperasi desa merah putih ini dapat dikatakan bisa menjadi lokomotif perekonomian nasional? Ya, terima kasih Mas. Pertanyaannya sangat menarik. Apakah bisa apa tidak? Saya tergantung nanti bagaimana ya orkestranya gitu. Nah, kalau kita lihat ya dalam sejarahnya Undang-Undang 1945 ini kan memang koperasi itu sebagai sokoguru dari ekonomi nasional. Nah, oleh karena itu yang harus dilihat lagi apakah nanti koperasi itu diran oleh SDM yang profesional, sumber daya manusia yang profesional, apakah cukup modal dan apakah nanti bisa bersaing ya dengan sektor swasta. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, maka apakah nanti koperasi juga adopt dengan teknologi misalnya digitalisasi. Nah, ini tergantung gerak cepat dari koperasi. Nah, kalau koperasi bisa melakukan itu semua, saya yakin bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Oke, mungkin kita konfirmasi ke APindo kali ya. Dari Asosiasi Pengusaha Indonesia, Pak Ajib, kalau misalnya tadi kata Mbak Esa, begitu, ini bisa menjadi lokomotif perekonomian nasional asalkan dikendarai oleh SDM-SDM yang tepat, begitu. APindo melihatnya seperti apa? Iya, Mas Agung, pada prinsipnya dunia usaha termasuk APindo mengapresiasi bagaimana Subianto mendorong yang namanya koperasi desa merah putih. Karena memang faktanya Mas Agung bahwa di tahun 2025 ini lebih dibutuhkan banyak engine-engine atau mesin yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi, Mas Agung. Dan kalau kita lihat bagaimana program Pak Prabowo dalam konteks Kopdes Merah Putih ini relevan dengan program Astacita Pak Prabowo di 3 sektor. Satu, berbicara masalah membangun ekonomi dari desa. Yang kedua adalah untuk job creation atau peningkatan lapangan kerja yang berkualitas. Yang ketiga adalah berbicara masalah peningkatan UMKM. Jadi 3 unsur Astacita ini ada dalam program di Koperasi Merah Putih ini. Memang ada beberapa catatan, paling tidak dunia usaha mencatat ada 3 hal yang harus dicermati, termasuk tadi yang disampaikan oleh Mbak Esther, perlu kami garis bawahi. Pertama, berbicara masalah permodalan. Karena dengan adanya formulasi misalnya dana desa yang potensi masuk ke koperasi, ini akan menjadi potensi masalah karena koperasi akan mulai melibatkan dana dari keuangan negara. Mungkin ini nanti akan diluruskan oleh Pak Dewan kalau misalnya ada informasi yang salah. Tapi sepanjang setiap institusi memakai dana uang negara, maka dia bisa potensi menjadi pemeriksaan BPK. Ini berbicara masalah permodalan. Termasuk bagaimana kemudian ketika Bank Himbara secara mandatori memberikan kredit kepada bank, bagaimanapun perbankanlah industri keuangan yang high regulated. Mereka harus sangat prudent dalam mencairkan kredit. Nah, ini yang menjadi catatan tersendiri. Poin kedua berbicara masalah bisnis scheme. Karena dunia usaha belum melihat secara pasti tentang bagaimana skema bisnisnya. Karena berbicara koperasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 92, ini kan keanggotaannya bersifat mandiri dan setara. Kita belum pernah mendengar sebenarnya anggota koperasi ini siapa. Kemudian iuran pokok berapa, iuran wajib berapa, iuran sukarela berapa, dan seterusnya. Apalagi mereka bertanggung jawabnya bukan kepada kepala desa, tapi mereka bertanggung jawab pada RAT misalnya. Nah, pola bisnis scheme inilah yang sebenarnya pengen kita kolaborasikan dengan private sector, dengan dunia usaha, sehingga nanti bisa berjalan secara mutualistik. Yang terakhir tadi Mbak Esther juga sudah menggarisbawahi namanya pengelolaan. Karena begini Mas Agung, kalau kita lihat dari International Cooperative Alliance, dari 300 koperasi terbaik dunia, Indonesia ini nggak ada satupun yang masuk. Padahal Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah koperasi terbanyak. Ini menjadi sebuah indikator serius bahwa faktanya adalah pengelolaan maupun SDM perkoperasian itu masih menjadi PR tersendiri buat teman-teman di perkoperasian.
Artinya, sepanjang kemudian pemerintah bisa menjawab tiga masalah ini, maka koperasi akan menjadi sebuah engine yang sangat bagus untuk bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Kira-kira demikian, Mas Agung. Oke, bisakah tapi kemudian pemerintah menjawab tiga tantangan yang sudah dijabarkan oleh tadi oleh Anda begitu, Pak Ajib? Kita Ya, mungkin konfirmasi. memang ini sebuah ini sebuah program yang kita pikir sangat luar biasa. Dalam waktu yang bersamaan 80.000 koperasi desa itu langsung di launching. Tadinya kan kita berpikir bahwa ini akan ada prototyping, ada proof of content dulu, dicoba misalnya di kota-kota besar. Sebelum di launching besar-besaran begitu ya? Diduplikasi misalnya. Tapi kan ternyata ini langsung banyak. Nah, ini yang juga sama-sama akan kita lihat sambil kita menjadi bagian partner pemerintah. Karena begini, Mas Agung, bahwa Apindo mendorong namanya Indonesia Incorporated. Kita mendorong bahwa para pelaku usaha itu pun bukan hanya sekedar pelaku ekonomi, tapi kita menjadi bagian partner pemerintah untuk bisa mendorong dan mengkolaborasikan potensi-potensi yang terbaik, dan kita mengcapture kondisi di lapangan sehingga kita menjadi bagian partner pemerintah untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Demikian, Mas Agung. Oke, saya ke DPR, mungkin di sini ada Pak Herman. Pak Herman, bagaimana sih pentingnya ekonomi berbasis koperasi ini? Ini di launching langsung dalam jumlah besar 80.000 begitu. Apa yang perlu dikuatkan untuk jalani koperasi Desa Merah Putih ini? Ya, saya kira urgensinya adalah kita bisa lihat ini adalah gerakan ekonomi kerakyatan yang tentu sudah diamanahkan di dalam konstitusi di pasal 33, dan tentu ini adalah sebagai amanah founding fathers kita bahwa sesungguhnya ekonomi kita berasaskan gotong royong dan kekeluargaan. Ini juga sebagai sarana untuk mempercepat terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Kenapa disebut gerakan? Karena dengan secara serentak 81 koperasi ini tersebar di seluruh desa dan kelurahan, diresmikan keberadaan kelembagaannya. Nah, memang ini adalah tahapan awal. Ya, tahapan awal memang pembentukan kelembagaan. Tahapan kedua adalah peningkatan kualitas sumber daya pengelolanya. Baru nanti implementasinya tentu akan mendapatkan pendampingan baik dari Bank Himbara dan BSI maupun lembaga-lembaga lainnya yang yang ada hubungannya ya dari BUMN, sehingga ini mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di desa. Dan tentu dengan terwujudnya gerakan koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia, diharapkan ini mampu untuk bisa mentransformasi berbagai kebutuhan masyarakat dan memfasilitasi terhadap usaha-usaha kecil menengah. Oleh karenanya koperasi ini juga dalam beberapa hal tentu didedikasikan ya, misalkan untuk pembiayaan usaha kecil menengah. Ya, kami karena membahas kebetulan koperasi mitra kerja kami, BUMN juga adalah mitra kerja kami membahas secara mendalam bagaimana gerakan ini betul-betul bisa diwujudkan dalam waktu yang lebih cepat, ya, atau kita melakukan akselerasi terhadap kegiatan yang lebih real. Koperasi ini jangan kemudian mengulang terhadap perjalanan sejarah kelam koperasi masa lalu. Jangan juga kemudian kita terjerumus dalam sebuah koperasi yang pada akhirnya hanya mengumpulkan dana masyarakat dan kemudian hanya menguntungkan pengurusnya. Koperasi ini betul-betul menjadi gerakan ekonomi kerakyatan yang dikoordinasikan oleh negara, dan insya Allah tentu dengan berbagai potensi usahanya ya, baik yang ini bisa dikolaborasikan dengan BUMN, dengan pelaku usaha lainnya, maupun bisa menggali terhadap potensi-potensi baru dengan kemampuan para pengurusnya. Tentu pada akhirnya ini akan menjadi pembangkit ekonomi di desa. Oke. Bang Herman, menarik ketika Anda tadi menyebutkan jangan sampai ini mengulang sejarah kelam koperasi di masa lalu. Memang sejarah kelam yang Anda maksud ini seperti apa? Lalu bentuk kolaborasi seperti apa yang bisa dilakukan oleh berbagai pihak agar katakanlah sejarah kelam dalam tanda petik tadi ini tidak terulang? Dulu kan kita pernah mengenal KUD misalkan. Kita juga pernah mengenal kredit usaha tani. Artinya dulu juga ada gerakan-gerakan yang dicoba untuk bisa betul-betul meng-create bahwa ini adalah sebagai gerakan ekonomi kerakyatan. Nah, oleh karenanya kita harus juga melihat bahwa ini adalah aspek-aspek penting yang saat ini harus betul-betul dijaga supaya koperasi ini tetap sesuai dengan harapan dan keinginan.
Dan saya meyakini Bapak Prabowo Subianto ya yang memimpin pemerintahan hari ini betul-betul telah mempersiapkan konsepsi ini secara matang. Oke. Oleh karenanya kami juga membahas, bahkan Danantara juga mempersiapkan bagaimana sistem pendanaan dan pendampingan agar koperasi ini bisa sukses. Oke. Oleh karena itu saya kira gerakan ini tentu bukan hanya semata-mata seremonial, dan kemudian ke depan ini bisa menjadi sokok guru, bisa menjadi pembangkit perekonomian di desa. Nah, bagaimana pengalaman-pengalaman yang lalu, misalkan ya, kita pernah mengenal namanya Koperasi Indosurya, yang mereka mengumpulkan dana masyarakat dan kemudian melakukan tindakan hukum. Koperasi Sejahtera Bersama misalkan. Kemudian dulu KUD identik koperasi untung duluan, ketua untung duluan gitu ya. Jadi ini adalah pengalaman yang tidak boleh terulang. Sesungguhnya koperasi ini adalah sebuah badan hukum usaha yang sangat mulia, yang semakin banyak anggotanya bergabung dalam koperasi ini akan semakin memiliki kekuatan ekonomi untuk bisa kita mewujudkan gerakan ekonomi kerakyatan. Oke, bagaimana niat baik ditanam dengan cara yang baik hingga kemudian akhirnya buahnya bisa dipetik juga dengan baik, hasilnya juga begitu ya? Oke. Bahkan jika dibutuhkan pemerintah untuk memberikan penguatan terhadap koperasi, tentu kami di DPR juga siap untuk merevisi undang-undang koperasi agar betul-betul bisa sejalan apa yang dilakukan secara teknis di lapangan dengan regulasi yang tentu dibutuhkan di dalam penguatan dan memperkuat dan kemudian bisa menaikkan kelas koperasi ini adalah sebagai lokomotif usaha di desa. Oke, DPR tampaknya sudah bisa, sudah ada komitmen begitu ya, bahkan untuk membuat regulasinya. Mungkin ini bisa jadi jawaban ke Mbak Esa tadi ya, Mbak Esa, kalau tadi bisakah ini menjadi lokomotif ekonomi yang baik asal diimplementasikan dengan baik, SDM-nya juga tepat, dan sekarang ditambah mungkin DPR ada komitmen nih, kalau memang mau digandeng, undang-undangnya bisa juga dikuatkan begitu ya. Kita coba sapa sekarang Mbak Adita Irawati yang tampaknya sudah bergabung dari PCO. Mbak Adita sehat? Sehat, alhamdulillah. Makasih Mas Agung. Mbak Adita, tadi kita sempat berdiskusi, Mbak Adita lagi ibadah dulu tadi ya. Presiden Prabowo ini kan menyatakan keyakinannya terhadap Kopdes Merah Putih. Ini dipercaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat desa. Ini juga sekaligus terkait dengan Koperasi Merah Putih yang jadi bukti nyata ekonomi inklusif dari desa. Tadi sempat dimention juga oleh Mas Ajib begitu ya dari Indef. Dari kacamata penjelasannya seperti apa sih sebetulnya penjabarannya? Baik, ya, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih kita bersyukur ya sudah bisa diresmikan, dan peresmiannya ini memang 80.081 kelembagaan ya. Jadi memang belum semuanya beroperasi. Tadi sekaligus menjawab dari Pak Ajib ya, bahwa 80.081 ini masih kelembagaan, artinya sudah ada akte, sudah ada pengurus ya. Tetapi yang sudah beroperasi dan menjadi percontohan memang ada 105 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, yang nantinya ini akan direplikasi di sisanya ya, di puluhan ribu yang lain gitu. Dan diharapkan seperti yang sudah diinstruksikan Pak Presiden, ini di akhir Oktober itu diharapkan semua sudah bisa menjalankan usahanya gitu ya. Jadi ini tahapannya. Lalu bagaimana dengan harapan dari Pak Presiden ya agar ini bisa menjadi lokomotif ekonomi desa? Ya, kita melihat realitanya bahwa desa ini sebenarnya penuh potensi, ya, penuh potensi sumber daya alam, juga ada sumber daya manusia, itu berlimpah sebenarnya Indonesia. Akan tetapi kita sadari ya bahwa ternyata belum semua masyarakat desa itu mendapatkan manfaat optimal dari sumber daya itu, gitu ya. Nah, ini artinya ada sesuatu yang memang harus dibenahi ya, bagaimana masyarakat desa tidak bisa menikmati dari aspek ekonomi dengan adanya sumber daya yang sangat melimpah itu. Dan kalau kita lihat salah satu contoh saja ya, kalau kita bicara petani, yang ini pastinya banyak ya di pedesaan, ini mereka saat ini mungkin punya produksi gabah, beras yang melimpah dengan harga yang sebenarnya kalau dari pemerintah sudah harga eceran tertingginya juga sudah sangat baik begitu, tetapi ternyata mereka tidak pernah bisa mendapatkan keuntungan atau margin yang baik ya. Ya, ini karena rantai pasok yang terlalu panjang. Belum lagi ada rentenir, tengkulak begitu ya.
Sehingga juga produsen dalam hal ini masyarakat desa sendiri mungkin juga tidak bisa mendapatkan harga yang cukup optimal buat mereka ya. Belum lagi soal lapangan pekerjaan, banyak sekali urbanisasi masyarakat desa yang akhirnya memilih pergi keluar kota, ke kota, karena tidak melihat ada prospek yang ada di desanya peluang sendiri. di desanya sendiri. Tidak ada peluang begitu. Dan inilah yang membuat akhirnya desa seperti jadi tanda kutipnya lemah, tertinggal. Kemarin seperti yang kita dengar di pidato Pak Presiden kan beliau mengatakan ya bahwa koperasi ini untuk tanda kutip yang lemah. Artinya kelemahan ini harus bisa diubah begitu ya. Dan bagaimana caranya agar desa dengan potensinya itu bisa diberdayakan dan akhirnya bisa mandiri, bisa mengelola sumber dayanya sendiri dan tumbuh gitu ya menjadi bagian dari pergerakan ekonomi nasional. Inilah sebenarnya tujuannya dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini dihadirkan memotong rantai pasok, memberikan peluang pekerja yang ada di desa, kemudian membenahi sistem distribusi desa. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Pelatihan SDM-nya masuk dalam agenda atau tidak? Tadi saya mengutip apa yang disampaikan oleh Mbak Esa, begitu dari Indef. Ini sebetulnya katanya bisa menjadi lokomotif perekonomian asal dikerjakan atau dilakukan oleh SDM yang memang mumpuni atau bisa secara manajemen, secara baik begitu. Adakah kemudian pelatihan SDM-nya? Betul sekali. Jadi kemarin tanggal 21 kita meresmikan kelembagaan. Sampai dengan 100 hari ke depan, ini sebenarnya agenda paling besar adalah memberikan pembekalan dan pelatihan kepada para pengurus. Itu Mas, makanya tadi ada pendampingan-pendampingan yang diberikan oleh baik itu dari kalangan perbankan, lembaga keuangan, dan juga lembaga-lembaga lain yang ini bisa memberikan pembekalan kepada para pengurus. Memang ini masa-masa yang kritikal ya, bagaimana nanti usaha dijalankan. Sangat setuju dengan pendapat Mbak Esther tadi bahwa perlu sumber daya manusia yang betul-betul tidak hanya kompeten tapi juga punya integritas. Dan inilah yang memang sedang dilakukan untuk memberikan pembekalan, termasuk juga memberikan pembekalan terhadap tata kelola. Gitu ya, karena ini banyak sekali dipertanyakan bagaimana tata kelola koperasi, bagaimana menjamin ini transparan, bagaimana kemudian keuangan dikelola dengan baik. Ini yang memang akan diberikan pembekalan dan pelatihannya dengan pendampingan dari berbagai pihak. Jadi memang kuncinya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini kolaborasi, Mas Agung. Jadi mungkin yang membedakan dari yang sebelum-sebelumnya, selain ini memang instruksi Presiden yang sudah dituangkan di Impres nomor 9, ini 13 kementerian lembaga itu sama-sama mengusung menindaklanjuti, ditambah juga dengan banyak badan usaha, khususnya yang milik negara. Tadi sudah disinggung juga ada perbankan ya, ada Himbara dan sebagainya. Jadi ini kolaboratif. Maka Pak Presiden juga mengatakan kalau satu lidi dia tidak akan bisa jadi apa-apa, tapi ini kita banyak lidi kan, jadi kuat gitu. Jadi dan juga punya manfaat yang besar begitu. Jadi itu Mas, sepakat bahwa memang sumber daya manusia perlu dibekali, dipastikan mereka adalah orang-orang yang tepat untuk mengelola koperasi, dan tentu juga harus ada sistem pengawasan yang baik gitu. Oke, saya kembali ke Indef kalau gitu. Terima kasih Mbak Dita. Kalau kita tadi misalkan pemerintah juga sudah ada komitmen dari hulu ke hilir tampaknya sudah disiapkan begitu ya Mbak Esa. Tetapi sejauh ini kontribusi dari koperasi ke perekonomian nasional berdasarkan catatan dari Indef ini seberapa besar sih Mbak Esa? Ya, kalau dari hitungan Indef tahun 2022 itu sekitar 0,5% ya terhadap PDB nasional. Sebenarnya sangat kecil sekali ya dibandingkan dengan kontribusi lembaga keuangan yang lainnya gitu. Nah, oleh karena itu kedepannya mungkin by system harus diatur gitu ya agar tidak terjadi moral hazard. Karena belum di launching saya juga sudah mendengar gitu dari masyarakat di desa, wah ini mau ada Koperasi Merah Putih, kapan saya bisa pinjem gitu. Terus jangan sampai nanti uangnya sudah dipinjam terus hilang gitu. Itu saja sih Mas. Oke, kalau begitu dengan dibentuknya Kopdes Merah Putih ini, bisakah memicu pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi yang kecil tetapi kemudian nanti ada upaya-upaya sehingga ini bisa menjadi besar? Iya, kalau saya lihat ya beberapa koperasi tidak semuanya mereka sakit atau bahkan mati gitu ya. Ada beberapa koperasi yang memang bagus ya dan mereka punya daya dorong untuk masyarakat. Kami ada catatan, mungkin Indef juga bisa konfirmasi data menunjukkan sepanjang 2019 hingga 2024 sebanyak 82.000 koperasi dibubarkan katanya karena tidak aktif. Jumlah koperasi aktif juga ini menurun dari 209.000 sekian begitu menjadi sekitar 130.000 sekian di akhir 2023.
Betul, karena itu makanya sumbangan koperasi terhadap perekonomian itu sangat kecil, 0,5%. Karena memang banyak yang mati gitu dibandingkan yang hidup. Nah, saya sorotin yang hidup ya, dan memang bagus gitu ya. Karena saya juga pada saat itu saya melakukan field work ya, selama 5 tahun. Kebetulan disertasi saya ya ada kesangkut pautnya dengan salah satu rantai pasok ya di desa. Nah, koperasi itu tidak hanya menjadi koperasi yang simpan pinjam, tetapi juga koperasi produksi, karena menampung ya semua hasil panen dari petani-petani yang ada di desa, sehingga mereka punya harga yang layak gitu. Nah, koperasi itu juga bisa bersaing dengan perusahaan swasta untuk melakukan ekspor kopi gitu ya. Nah, sehingga di sini koperasi-koperasi yang semacam itulah yang harusnya dicontoh, dijadikan pilot project, kemudian dicontoh, kemudian di cloning gitu. Jadi harus ada koperasi yang jadi percontohan yang bagus-bagus. Gitu. Belajar dari kesuksesan koperasi di periode sebelumnya begitu ya. Ini bisa dijadikan role model begitu ya. Ya. Oke, ini juga mungkin sependapat dengan Pak Mas Ajib. Mas Ajib, bagaimana Anda melihat ini? Apakah jangan-jangan strategi yang disampaikan oleh Mbak Esa tadi cukup make sense untuk dilakukan begitu ya? Mengingat ternyata ada cukup banyak puluhan ribu yang justru koperasi yang mati di periode sebelumnya. Karena mungkin satu dan lain hal begitu. Begini Mas Agung, sebenarnya perlu kita cermati. Sebenarnya bagaimana sih masyarakat berpikir tentang koperasi? Saya kemarin keliling ke beberapa daerah Mas Agung. Bukan hanya berbicara di Jawa, di Sumatera, tapi juga sampai Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur. Ketika saya diskusi dengan masyarakat, ketika kita tanya apa kalimat pertama atau kata pertama terlintas berbicara koperasi, mereka akan berpikir rata-rata nih berbicara pinjaman. Ini yang menjadi potret di masyarakat. Artinya mereka berpikir koperasi ini pinjaman. Tadi juga Mbak Esther menyampaikan, oh ini kapan udah mulai pinjam, karena mereka berpikirnya begitu. Nah, kemudian ketika konsep koperasi merah putih didukung oleh banyak stakeholder sehingga menjadi distributorship untuk banyak produk-produk dan komoditas, maka orang akan mulai berpikir bahwa oh selain pinjaman ternyata ada juga berbicara masalah distribusi. Tapi yang tidak kalah pentingnya Mas Agung, untuk membuat daya ungkit yang paling maksimal itu harus ada dua unsur. Satu berbicara pemerataan, dua berbicara masalah nilai tambah. Kalau kita lihat pola yang sudah ada ini mendorong pemerataan. Karena dengan adanya pemerataan, maka ini akan menjadi daya ungkit untuk tumbuh lebih baik. Karena berbicara middle income trap itu kan ketika orang Gini rasionya tinggi, kira-kira begitu. Dengan adanya pemerataan, dengan adanya koperasi-koperasi yang ditunjuk menjadi distributor untuk komoditas-komoditas strategis, maka itu menjadi bagian upaya untuk pemerataan. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, faktor kedua adalah berbicara masalah nilai tambah. Seharusnya kemudian berbicara koperasi adalah bagaimana memotret komoditas-komoditas unggulan masing-masing daerah, apakah di sini pertanian, apakah peternakan, apa perikanan, atau sektor-sektor industri kreatif. Ini yang seharusnya lebih diekspos, ini yang lebih dieksersis. Kemudian ada nilai tambah yang didorong oleh para pelaku ekonomi di daerah. Dengan adanya pembenahan-pembenahan ini, kita akan sama-sama menguji Mas Agung, apakah quotes dari Bung Hatta itu masih relevan. Karena Bung Hatta menyampaikan bahwa bentuk perekonomian yang paling cocok di Indonesia adalah berdasarkan asas kekeluargaan. Dan bentuk itu adalah namanya koperasi. Kemudian kita akan menguji dalam sejarah selanjutnya, apakah dengan adanya metode koperasi merah putih ini, koperasi itu masih menjadi sebuah bentuk perekonomian yang cocok buat Indonesia. Tapi sekali lagi, dunia usaha private sector akan selalu siap untuk kolaborasi dengan institusi apapun termasuk koperasi, dan bahkan sebenarnya Apindo juga mempunyai namanya UMKM Merdeka sebenarnya. UMKM Merdeka itu bagaimana kita berkolaborasi dengan para UMKM. Sebenarnya kan UMKM yang ada ini ketika kemudian dikonsolidasi menjadi sebuah usaha bersama, itu juga bisa menjadi sebuah koperasi. Yang namanya koperasi merah putih adalah salah satu opsi, salah satu pilihan. Karena toh sebenarnya banyak sekali koperasi-koperasi existing yang juga berjalan dengan bagus. Apakah itu kemudian bisa dikonversi menjadi bentuk koperasi merah putih yang sudah berjalan existing maksud saya, atau kemudian memang koperasi desa merah putih dibentuk kemudian kolaborasi dengan koperasi yang ada. Nah, pola-pola ini harus diuji di trial and error, karena saya pikir dan saya percaya Mas Agung bahwa masing-masing daerah ini akan punya karakteristik yang berbeda-beda. Kalau kemudian semuanya dibikin seragam, ini kan jadi cuma copy paste di BUMDes sebenarnya. Tapi kemudian bagaimana mengoptimalkan potensi-potensi daerah, itu yang seharusnya menjadi peran strategis dari masing-masing koperasi. Kalau tadi Mbak Esther menyampaikan bahwa koperasi itu memberikan kontribusi yang kurang signifikan terhadap PDB sebenarnya, inilah kemudian menjadi PR. Bagaimana secara kuantitatif
koperasi lebih memberikan kontribusi terbaik buat PDB. PDB Indonesia tidak kurang dari 22.000 triliun sebenarnya, Mas Agung. Artinya kemudian ketika pemerintah bisa mendorong program-program yang produktif di lapangan dan bisa memberikan kontribusi terhadap PDB yang lebih baik, maka saya pikir ini bisa menjadi pendorong perekonomian di daerah. Demikian, Mas Agung. Oke, tapi kalau ternyata daerah, masing-masing daerah itu punya karakteristik tersendiri begitu, maka skema atau pola yang diberlakukan juga bisa jadi berbeda-beda. Artinya perlu ada R&D terlebih dulu untuk masing-masing kewilayahan. Apakah upaya R&D ini sudah dilakukan begitu, Mbak Dita mungkin bisa konfirmasi? Baik, ya sepakat sekali bahwa memang ketika kita bicara koperasi ini jenis usaha memang perlu disesuaikan dengan kondisi desa atau kelurahan masing-masing ya. Meskipun secara skema yang paling idealnya yang diharapkan, karena Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih juga salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan dasar dari masyarakat, termasuk di sini mungkin sembako, bahan bakar, juga termasuk pinjaman misalnya dibutuhkan. Itu di dalam skema Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini setidaknya diharapkan ada 7 gerai ya, 7 gerai yang ini lengkap begitu ya, dari mulai gerai sembako, gerai logistik, kemudian juga kesehatan, klinik, sampai kemudian juga ada alat transportasi, ada pergudangan di situ. Tapi sekali lagi, memang tidak semua desa atau kelurahan itu bisa menyelenggarakan gerai atau usaha seperti itu, karena mungkin kondisinya berbeda-beda ya. Saya contohkan saja salah satu seperti yang sekarang sudah menjadi bagian dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih adalah koperasi yang mengelola jasa pariwisata yang ada di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Ya, di sana memang potensi desanya atau potensi daerahnya adalah alam, wisata alam gitu ya. Dan kemudian sudah ada koperasi yang kemudian mengelola jasa pariwisata, termasuk di situ travel, kemudian juga aktivasi dan sebagainya. Yang kemudian inilah yang menjadi layanan atau jasa utama dari Koperasi Desa Kelurahan tersebut gitu ya. Karena memang daerahnya punya potensi untuk itu dan masyarakatnya sudah sangat terbiasa dengan pariwisata yang saat ini memang sudah berjalan gitu. Jadi sekali lagi ini memang sangat disesuaikan dengan karakteristik daerah begitu ya. Namun demikian kebutuhan dasar itu pasti ada ya. Masyarakat desa pasti tetap butuh ada ketersediaan sembako. Seperti misalnya bahan bakar LPG 3 kilo misalnya. Kemudian juga untuk pengiriman dan sebagainya. Itulah mengapa kalau kita bicara sinergi dengan BUMN itu hadir di situ ya. Ada Pertamina, kemudian juga ada Himbara, kemudian ada PT Pupuk ya, dan juga ID Food, itu semua hadir gitu untuk tadi bersinergi bagaimana menyediakan kebutuhan dasar, tapi dengan saat yang sama dia juga bisa mengelola jasa-jasa atau produk-produk yang memang itu menjadi potensi dari wilayah desa atau kelurahan tersebut. Begitu Mas Agung. Termasuk juga mungkin Mbak Dita soal sosialisasi kali ya. Tadi kan kalau kita dengar kata Mas Ajib katanya di lapangan itu yang ketika ditanya koperasi, masyarakat itu terlintas jika palanya adalah pinjaman begitu. Sebetulnya kan padahal koperasi bukan hanya soal pinjaman gitu ya. Ya betul sekali. Memang harus diakui itu masih brand koperasi itu masih terasosiasi dengan itu. Tapi justru dengan keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang tadi saya sampaikan itu memberikan layanan yang sangat beragam, ini sebenarnya juga menjadi salah satu edukasi juga sebenarnya bagi masyarakat bahwa koperasi ini bukan hanya soal simpan pinjam gitu ya. Ada banyak hal yang bisa diberikan manfaatnya kepada masyarakat gitu. Termasuk tadi hal-hal yang menjadi kebutuhan pokok dari masyarakat. Jadi kooperasinya ya bisa macam-macam, bisa produksi, bisa distribusi kan ya. Jadi memang itu justru kita ingin juga sekaligus dalam konteks ini memberikan edukasi gitu ya. Dan bukti nyata gitu bahwa kooperasi itu sangat beragam gitu ya. Jadi ya di sisi lain tentu ada upaya-upaya edukasi khusus ya, tetapi bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dengan skema seperti ini juga dengan sendirinya akan memberikan edukasi yang lebih luas gitu kepada masyarakat. Gitu. Oke, saya ke DPR kalau begitu Bang Herman. Pemerintah juga kan ini sudah melakukan berbagai upaya tadi. Riset sudah dilakukan begitu untuk melihat karakteristik dari masing-masing wilayah.
kemudian juga upaya edukasi juga tadi untuk meyakinkan begitu masyarakat bahwa koperasi ini tidak melulu soal pinjaman, tapi ada banyak sekali sektornya begitu. Tetapi di masyarakat tampaknya ada juga kekhawatiran, mungkin ya, soal pelaku usaha lokal, terutama di daerah-daerah dengan hadirnya Kopdes Merah Putih ini. Termasuk tadi yang sempat Anda sampaikan juga soal sejarah kelam koperasi begitu. Bisa jadi sebagian di antara mereka ada juga yang trauma, yang dulu aja nggak berjalan misalkan gitu. Nah, ini gimana DPR melihat hal ini? Ya, pertama ini harus dimaknai bahwa ini adalah gerakan nasional ya, dan ini menjadi gerakan negara. Oleh karenanya dengan keterlibatan berbagai pihak di dalam peluncuran dan nanti implementasi Koperasi Desa Merah Putih ini, tentu ini menepis berbagai kekhawatiran. Ini sudah menjadi gerakan negara gitu. Oleh karenanya ya ada berbagai pihak yang tentu sebagai instrumen negara ini sudah mempersiapkan dalam berbagai aspek. Misalkan untuk prospek usahanya ya yang sudah bisa dijalankan ya tentu penyaluran pupuk, kemudian penyaluran gas melon 3 kg, yang semuanya ini juga merupakan penugasan negara ya, karena diberikan subsidi pada setiap satuan yang diberikan kepada rakyat. Tentu selain dengan bisa menjamin tepat sasaran, tepat harga, koperasi ini juga sangat dekat dengan rumah tangga sasaran. Oleh karenanya menurut saya ini akan menjadi sebuah badan hukum yang strategis. Dan sebagai gerakan negara, diyakini bahwa negara akan turut campur di dalam urusan-urusan yang tentu ini menjadi kelemahan-kelemahannya. Misalkan sumber daya manusianya harus ditingkatkan, tentu ada Kementerian Tenaga Kerja, ada Dinas Tenaga Kerja, ada Kementerian Koperasi, ada Dinas Koperasi. Misalkan potensinya besar, membutuhkan pembiayaan dan pendanaan, tentu ada Bank Himbara, ada lembaga-lembaga pembiayaan yang tentu ini bisa didorong oleh negara. Jadi saya meyakini bahwa gerakan ini menjadi sebuah gerakan ekonomi kerakyatan, menjadi pembangkit ekonomi lokal dengan tadi kekhawatiran yang muncul dari para pengusaha lokal tentu bisa dikolaborasikan. Koperasi ini kan bukan hanya milik seseorang, bukan hanya milik kelompok orang, tapi ini kan bisa menjadi milik siapapun. Secara inklusif tentu koperasi terbuka. Kalau pengusaha ingin gabung dalam usahanya dalam koperasi, ya tinggal menjadi anggota koperasi dan kemudian menawarkan usahanya bagian daripada koperasi ini. Ini prinsip-prinsip kolaboratif yang tentu bisa dibangun. Yang selama ini misalkan ada agen briling, yang ini juga bisa menjadi lini usaha di dalam pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih, ya bisa gitu. Terus kemudian melayani terhadap kebutuhan bahan pokok yang dibutuhkan di dalam makan bergizi gratis. Ini bisa dikolaborasikan gitu, karena yang terpenting bahwa semua usaha yang tentu ini bermanfaat bagi rakyat akan kembali kepada peningkatan kesejahteraan rakyat. Inilah yang membedakan badan hukum koperasi dengan usaha lainnya, karena terbuka siapapun di saat kapanpun ketika kemudian ingin menjadi anggota koperasi, ya terbuka dan bisa kemudian juga menikmati hasil usahanya dalam koperasi. Menjawab pernyataan dari Bang Herman tadi soal ini, yang penting harus tepat sasaran, tepat tujuannya, penerimanya juga tepat. Mungkin kita juga konfirmasi ke Mbak Dita kalau gitu. Mbak Dita, sejauh ini kalau kita mengedepankan prinsip kolaborasi begitu, komunikasi antar kelembagaan ini sudah cukup mesra begitu? Seandainya nanti tadi apa yang gagasan disampaikan oleh Bang Herman soal misalkan kalau butuh pembiayaan ada Himbara, kalau misalnya membutuhkan kepentingan lainnya ada instansi terkait yang bisa terlibat atau dilibatkan begitu. Komunikasi antar kelembagaan ini sudah cukup mesra begitu untuk membangun Koperasi Merah Putih ini? Saya rasa kalau nggak mesra nggak terjadi Mas peluncuran kemarin ya. Karena waktunya memang sangat pendek ya, bisa dibilang relatif pendek. Mendirikan kelembagaan 80.081 itu kan banyak sekali ya. Saya menyaksikan sendiri Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes ini bekerja 24 jam, 7 hari seminggu, karena saya ada di dalam grup gitu ya. Jadi memang kelihatan sekali kolaborasinya sangat luar biasa. Satu sama lain sangat menyadari gitu ya, bahwa ini adalah target bersama. Jadi semua memberikan kontribusi yang sangat maksimal saya lihat. Termasuk juga badan usaha. Jadi di dalam Inpres sendiri sebenarnya juga sudah ada nama-nama dari BUMN yang dalam hal ini memang
akan menjadi mitra ya untuk akselerasi Kopdes Merah Putih ini. Jadi mereka sendiri juga terlibat secara intensif di dalam pembentukan. Dalam berbagai kesempatan pertemuan itu selalu hadir dan juga komitmennya kalau saya lihat selalu tepat waktu begitu ya. Jadi ya kalau saya nilai memang sebenarnya ini kalau erat sekali, karena kalau tidak saya nggak yakin juga itu bisa diluncurkan kemarin. Memang harus kita lihat lagi ya setelah ini akan seperti apa. Itu yang mungkin paling krusial karena kelembagaan sudah ada. Yang paling krusial adalah bagaimana kita mempersiapkan jalannya usaha yang tadi tujuan utama memang kita harus upayakan terwujud, tapi kan itu prosesnya perlu proses yang memang harus kita kawal bersama begitu. Jadi dan Badan Usaha pun tidak berhenti dalam mendukung karena mereka memberikan pendampingan, termasuk yang saya sebut tadi pelatihan, pembekalan begitu ya, khususnya dari aspek keuangan dan manajerial begitu. Jadi saya rasa kalau pertanyaannya soal sinergi, kolaborasi, hubungan sangat baik, Mas. Ya kami berharap ini bisa terus dilanjutkan ya sampai nanti betul-betul koperasi mandiri berjalan dan tadi hasil yang kita harapkan betul-betul bisa terwujud. Oke, Mbak Dita, to be honest, mendengar penjelasan Mbak Dita, ini kita semua tampaknya full senyum ya. Setidaknya berarti semua aspek ini sudah disiapkan, sudah dipersiapkan dengan matang. Potensinya juga begitu besar. Saya mungkin ke Mbak Esa. Mbak Esa, kalau Indef melihatnya, ini kan potensinya begitu besar ya, soal Kopdes Merah Putih ini. Bagaimana Anda bisa melihat potensi yang besar ini terakselerasi dengan baik ke depannya? Dari rule of the game, kemudian juga manajemen serta pengurusannya. Harus seperti apakah? Yang pertama, yang tadi sumber daya manusia itu harus profesional. Artinya rekrutmennya itu harus jelas gitu ya. Terus sesuai dengan kompetensinya yang diharapkan untuk bisa menjalankan koperasi itu agar tetap sehat. Nah, yang kedua prudential law, karena kan source of fund dari koperasi ini kan dari bank-bank gitu ya, dimana tadi bank-bank itu sudah punya prudential law. Jangan sampai koperasi ini dijadikan ya hanya ajang untuk mendapatkan uang gitu, dan ataupun simpan pinjam ataupun kegiatan ekonomi yang lainnya, tetapi tidak profitable gitu. Nah, sehingga harus ada audit ya tiap secara berkala, misalnya setahun sekali atau seperti apa gitu kan. Nah, kemudian di-set juga nanti capaian-capaiannya, key performance indicator. Kalau dalam bank kan ada indikator kesehatan bank. Nah, ini ada indikator kesehatan koperasi gitu kan. Nah, sehingga itu menjadi ya semacam preventif bagi orang-orang yang akan melakukan moral hazard yang tidak baik. Mbak Esther, Mas Ajib tahan dulu karena tampaknya ini Bang Herman dan juga Mbak Dita harus silam terlebih dulu. Mungkin sebelum silam, Bang Herman atau Mbak Dita ada yang ingin disampaikan terlebih dulu, closing statement misalnya? Ya, saya dulu ya. Silakan Bang Herman. Ya, pertama tentu kehadiran Koperasi Desa Merah Putih ini mari kita dukung bersama. Ini adalah sebuah gerakan ekonomi kerakyatan, gerakan negara yang tentu didorong dan merupakan direktif Presiden Prabowo Subianto yang didukung oleh seluruh institusi, dan mudah-mudahan ini adalah cikal bakal tumbuh dan berkembangnya perekonomian di desa. Nah, sebagai pembangkit perekonomian di desa, juga mudah-mudahan mampu untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Dan pada sisi lain tentu kita perwujudan dari gerakan ekonomi kerakyatan ini ya jatuh untungnya itu ya harus kepada rakyat. Dan kemudian juga ini bisa menjawab berbagai keresahan yang selalu terjadi, di mana stabilitas harga yang ini menjadi kebutuhan pokok juga nanti bisa dikelola dengan baik di dalam koperasi ini. Sehingga kemudian ke depan masyarakat memiliki kepastian harga, kepastian terhadap pasokan, dan tentu pada sisi lain koperasi ini mampu ke depan menjadi penopang terhadap perekonomian nasional. Oke, karena ini dikelola oleh masyarakat sekitarnya sendiri begitu ya melalui koperasi. Mbak Dita, terakhir silakan.
Baik, terima kasih Mas Agung. Ya, ini sebuah gagasan besar dari Presiden kita Pak Prabowo Subianto ya, yang memang tujuannya sekali lagi adalah bagaimana desa sebagai kekuatan besar di negara kita ini bisa berdaya begitu ya, berdaya mandiri dan juga tentu bisa ikut mengentaskan kemiskinan yang ada di negara kita begitu. Dimulai dari desa begitu ya, dengan potensi dan juga tentu dengan berbagai hal yang kemudian bisa meningkatkan perekonomian di desa itu sendiri. Ya, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih memang satu hal yang mungkin saat ini masih banyak yang menjadi pertanyaan begitu ya dari masyarakat luas. Tetapi memang perlu sekali kita mendapatkan dukungan dalam hal ini untuk bisa lebih fokus bagaimana koperasi ini tidak hanya seremoni peluncuran, tapi betul-betul ini bisa menjadi entitas usaha desa yang nantinya bisa menggerakkan perekonomian, memberikan manfaat optimal, dan tadi menjadi bagian dari yang memberi kontribusi pada perekonomian nasional. Memang tadi kalau kita dengar datanya mungkin masih sangat kecil, tapi justru di sini artinya room to growth-nya kan masih besar ya untuk memberikan kontribusi selama memang dikelola dengan proper ya, dengan prudent dan juga tentu dengan profesionalisme. Jadi dalam konteks ini kami mewakili pemerintah tentu sangat berharap dukungan dari berbagai pihak gitu ya. Masyarakat mungkin juga bisa ikut turut mengawal gitu agar kita semua juga dari pemerintah maupun dari para pengurus koperasi ini juga bekerja dengan semestinya begitu ya, karena kita sadar ini dikawal dan sangat diharapkan hasil nyatanya begitu. Jadi ini mungkin harapan kami juga ya untuk selalu dikawal dan ya didukung gitu dengan cara mengawal tadi. Jadi sekali lagi kami terima kasih juga ini kepada semua pihak, khususnya mungkin dari pengamat, dari kalangan usaha, dari anggota legislatif. Jadi sekali lagi terima kasih dan mari kita sama-sama mengawal program ini agar bisa memberikan manfaat yang optimal. Demikian Mas Agung dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rita, terima kasih Bang Herman sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Harapan kita tentu sama begitu ya, agar ini bisa berjalan dengan baik ke depannya, tidak hanya hype di awal tetapi terus berjalan sehingga kontribusi terhadap perekonomian juga ini bisa berdampak nyata ke depannya. Kalau tadi kata Mbak Esa memang masih kecil proporsinya, mungkin kalau ini dihidupkan seluruhnya begitu aktif bisa jadi kontribusinya lebih besar lagi ya. Selamat kembali beraktivitas Bang Herman, Mbak Rita. Terima kasih, malam. Oke, saya ke Mas Ajib kalau begitu. Mas Ajib, tadi kan Anda juga sempat menyampaikan sering ke lapangan, pernah berjalan ke lapangan juga begitu ya untuk bertemu dengan masyarakat. Adakah kekhawatiran dari mereka begitu soal katakanlah trauma di masa lalu nih, karena pernah juga koperasi ini hadir tetapi kemudian tidak berjalan dengan baik? Iya, tadi kalau menggarisbawahi yang disampaikan oleh Pak Herman Hairon itu kan relevan dengan apa yang kita tangkap di lapangan sebenarnya Mas Agung. Tentang bagaimana pola berjalannya koperasi ini cenderung juga masih elitis. Bagaimana koperasi ini juga cenderung membentuk kapitalisme baru di lapangan. Sebenarnya kan itu yang tadi disampaikan kalau saya menggarisbawahi dari Pak Herman Hairon, artinya kondisi itu yang kemudian harus menjadi PR bersama ini. Bagaimana pola pembangunan dan pengembangan koperasi Desa Merah Putih ke depannya itu justru secara mitigatif itu bisa menjawab problem-problem ini. Kan kemarin juga Pak Prabowo Subianto menyampaikan bahwa jangan sampai seperti halnya ada semacam kalau sebelumnya kan ada ketua untung duluan, tadi kan juga disampaikan seperti itu. Ini sebenarnya begini, ini menjadi sebuah evaluasi buat kita semua sebenarnya, bahwa sebenarnya koperasi ini adalah dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota Mas Agung. Jadi ketika kemudian koperasi betul-betul didorong dengan pola tersebut, makanya saya pikir koperasi punya kesempatan untuk menjadi bagian penggerak ekonomi tadi seperti disampaikan oleh Mbak Esther. Jadi sekali lagi yang menjawab pertanyaan apakah Koperasi Merah Putih akan berhasil atau tidak adalah pertama masalah pola pengembangannya, karena ini berbicara program kenegaraan, kedua berbicara masalah SDM-nya. Dua faktor ini ketika kemudian berjalan sejalan baru akan bisa menjawab permasalahan-permasalahan mendasar tadi. Demikian Mas Agung. Oke, tapi terakhir mungkin untuk Mas Ajib, sebelum ditutup, tadi kan Anda juga sempat menyatakan bahwa skema dari koperasi ini kan kekeluargaan. Apakah masih suitable untuk masyarakat Indonesia, society di tahun 2025 ini? Ya, sebenarnya gini, Indonesia ini kan negara yang unik. Kita ini negara yang berkembang, bagian dari emerging country, makanya kita ada di developing aid. Tapi di sisi lain kita juga ada di negara G20 sebenarnya, dengan negara dengan 20 kekuatan ekonomi besar dunia. Nah, sebenarnya kondisi-kondisi unik seperti ini yang kemudian ketika kita mengembangkan pola ekonomi dengan sistem kerakyatan, pola ekonomi dengan sistem kekeluargaan, maka juga akan memberikan sebuah nilai tambah yang maksimal
Ini yang perlu dicermati sebenarnya Mas Agung. Tinggal bagaimana kemudian pemerintah, pelaku ekonomi koperasi, karena yang namanya anggota koperasi adalah masyarakat. Nanti yang mendapatkan manfaat bersama adalah masyarakat. Yang mendapatkan pekerjaan-pekerjaan atas koperasi yang baru adalah masyarakat setempat juga. Kalau kemudian bisa menerjemahkannya dengan baik, maka bagian dari cita Pak Prabowo untuk mendorong ekonomi dari desa, maka ini bisa terwujud dan terlaksana dengan baik. Tapi sebaliknya, ketika kemudian ini kurang bisa berjalan, maka ini justru akan menjadi beban baru buat masyarakat karena ini berbicara masalah sudah meng-hire orang, sudah manajemennya profesional, sudah keluar gaji dan seterusnya. Ini duit dari mana gitu. Padahal ketika nanti uang pinjaman belum harus bayar bunga gitu. Nah, jangan sampai kemudian koperasi ini menjadi beban. Makanya untuk itu kemudian harus lebih mitigatif. Konsep dari pemerintah, kemudian pengelola yang profesional dan masyarakat sebagai bagian anggota koperasi tersebut. Tiga sektor ini harus mendukung terlaksananya Koperasi Merah Putih dengan baik. Demikian Mas Agung. Termasuk ada upaya pengawasan berkelanjutan begitu ya, supaya pergerakannya juga teramati, juga transparan. Mungkin ke Mbak Esa terakhir. Mbak Esa, dari tadi Anda beberapa kali kami lihat menganggukkan kepala. Anda sebenarnya dengan Mas Ajib? Iya, sepakat. Jadi di sini kan kita harus optimis dulu ya, tetapi untuk bisa optimis itu nanti kita lihat implementasinya di lapangan dan jangan segan-segan dilakukan evaluasi. Nah, kalau di dalam implementasi itu ada problem ya atau ada tantangan, maka harus ada mitigasi resikonya ya. Dan ada solusinya gitu. Karena selama ini koperasi yang ada di Indonesia ya tadi lebih banyak yang mati ya daripada yang hidup. Nah, makanya kita belajar bagaimana dari yang hidup ini apa saja key success factornya gitu sih Mas Agung. Oke, Mbak Esa terima kasih sudah berbagi insight. Mas Aji terima kasih sudah berbagi insight pada malam hari ini bersama kami di Berita Satu. Harapan kita sama, lagi-lagi kita coba sounding, mudah-mudahan ini bisa dikelola dengan baik sehingga outputnya juga baik begitu ya. Selamat kembali beraktivitas Mas Ajib, Mbak Esa. Terima kasih Mas Agung. Terima kasih Mbak Esa. Mari Pak Ajib, monggo.